Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1083 Peri Bunga Turun. Sang suci yang tak tergoyahkan menggunakan teknik tongkat, sedangkan Chu Chen tidak ada hubungannya dengan teknik cambuk. Pada saat ini, Chu Chen sedang menghadapi serangan tongkat dari Immovable Saint dengan tangan kosong. Teknik tongkat yang digunakan oleh Santo tak tergoyahkan merupakan salah satu teknik tongkat unik milik Sekte Gunung tak tergoyahkan, yang disebut tongkat kehormatan ilahi tak tergoyahkan. Mas Mei menjelaskan kepada Chu Xiaoyu, teknik tongkat ini diciptakan oleh seorang pria kuat dari Sekte Gunung tak tergoyahkan. Inti dari teknik tongkat adalah jika Anda tidak bergerak, Anda baik-baik saja. Tetapi jika Anda bergerak, Anda seperti dewa. 2000 tahun yang lalu, teknik tongkat ini membuat banyak orang takut. Jadi apa? Itu masih tidak sebagus metode cambuk, Chu Xiaoyu menjawab. Berdasarkan kalimat ini saja, maka layak untuk memiliki murid ini. Wajah Mas Mei menampakkan senyum puas. Tuan sangat menantikan hari saat Anda dapat menguasai kekuatan sihir cambuk. Menatap pertarungan puncak yang ada di depan, mata Chu Xiaoyu menjadi lebih bertekad. Ledakan, tak jauh dari situ, sebuah batu besar terkena kekuatan tongkat panjang Sang Santo yang tak tergoyahkan, lalu meledak dan berserakan. Salah satu pecahan batu hampir mengenai telinga Mas Mei. Mas Mei tetap tenang, menyentuh rambutnya dengan lembut, lalu berkata, "Xiao Yuer, aku menemukan tempat yang lebih baik untuk menyaksikan pertempuran. Ikutlah denganku." Sang guru dan murid bergerak sedikit. Setelah beberapa saat, Xiao Yuer bertanya, "Tuan, tempat ini tampaknya lebih jauh dari sekarang. Saya tidak dapat melihat dengan jelas." "Tidak apa-apa, guru akan menjelaskannya kepadamu." Panggilan, panggilan, panggilan. Penguasaan teknik tongkat oleh Sang Santo yang tak tergoyahkan memang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Tongkat yang panjangnya lebih dari 3 meter itu dapat diayunkan oleh Sang Santo tak tergoyahkan dalam bentuk mencabut, menyapu, mengayunkan, menusuk, dan memotong dengan keistimewaan dan kekuatan yang luar biasa bagaikan guntur. Chu Chen tidak bersenjata, dan untuk sesaat, memang sulit menemukan kekurangan pada teknik tongkat Saint yang tak tergoyahkan. Sejauh ini, keduanya tampaknya memiliki niat untuk menguji lawan mereka. Tanpa menggunakan kekuatan sihirnya, Chu Chen melihat sekeliling dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tongkat panjang di tangan salah satu murid Sekte Gunung tak tergoyahkan yang tidak jauh dari sana terbang dan jatuh ke tangan Chu Chen. Teknik tongkat. Aku juga tahu itu. Chu Chen memegang tongkat itu di satu tangan. Di kolam pemurnian jiwa, Chu Chen menyerap sejumlah besar seni bela diri kuno, termasuk teknik tongkat. Pada hari kerja Chu Chen tidak tertarik pada tongkat, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba punya ide dan ingin melawan tongkat dengan tongkat. Ia mengambil tongkat panjang itu dan memukul Sang Santo yang tak tergoyahkan. Saya belum pernah mendengar bahwa Chu Chen juga tahu cara menggunakan tongkat. Tindakan Chu Chen langsung membuat mata Sang Santo yang tak tergoyahkan dipenuhi amarah. Ini adalah provokasi Chu Chen padanya. Chu Chen dengan jelas memberitahu semua orang bahwa dia bisa menggunakan teknik tongkat.
yang paling tidak dia kuasai, untuk menghadapi orang suci yang tak tergoyahkan. Tongkat panjang di tangan sang santo yang tak tergoyahkan itu tiba-tiba berubah arah. Pada saat itu teknik tongkat menjadi gila, terlihat kacau, memukul secara acak, menyapu secara liar, membuat orang merasa jengkel. Chu Chen tidak meremehkannya. Sang Sein yang tak tergoyahkan baru saja mengubah teknik tongkatnya. Dibandingkan dengan teknik tongkat yang asli, teknik tongkat ini lebih mematikan. Santo yang tak tergoyahkan memberi perintah pada saat yang sama, penjaga kiri dan kanan, singkirkan sisa orang-orang. Tentu saja Santo yang tak tergoyahkan itu tidak melupakan lelaki yang memakai jaket anti angin hitam. Ia ingin memanfaatkan para penjaga di kiri dan kanannya untuk memancing pria berjaket hitam itu keluar lagi, lalu menekan dan membunuhnya di depan umum. Tatapan mata pengawal kiri dan kanan serentak tertuju pada Liu Ruyan dan Song Yan yang berada tidak jauh. Dua wanita yang datang bersama Chu Chen. Jika kedua wanita ini tertangkap, Chu Chen pasti marah. Pelindung kiri dan kanan tersenyum dan berjalan menuju Liu Ruyan dan Song Yan. Kamu harus berhati-hati terhadap serangan mendadak dari sekte gunung tak tergoyahkan lainnya. Liu Ruyan memberi instruksi pada Song Yan, lalu berjalan menemui pengawal di kiri dan kanannya. Kakak Liu, hati-hati, Song Yan berteriak. Dia tahu bahwa dua penjaga di kiri dan kanan di depannya adalah orang-orang kuat di alam transformasi ilahi. Pertarungan antara Chu Chen dan Sein yang tak tergoyahkan sulit dipastikan, karena tak satu pun pihak bertarung dengan sekuat tenaga. Song Yan secara kasar menebak bahwa Santo yang tak tergoyahkan ingin menguji latar belakang Chu Chen lebih jauh. Sementara Chu Chen menghadapi seorang prajurit kuno di alam kekuatan supernatural untuk pertama kalinya, dan ingin memahami kemampuan prajurit kuno di alam kekuatan supernatural melalui pertempuran dengan Santo yang tak tergoyahkan. Kedua pihak memiliki pemikirannya sendiri, tetapi Liu Ruyan berbeda. Ia berhadapan langsung dengan dua orang penguasa alam gaib yang memiliki niat jahat. Song Yan menatap punggung Liu Ruyan dengan khawatir. Banyak orang telah mengenali identitas Liu Ruyan. Tur global pada tahun 2000 membuat reputasi Liu Ruyan melambung tinggi. Dia telah lama dikenal sebagai pendekar wanita nomor 1 di tahun 2000. Bahkan, karena penampilannya yang sangat cantik, di mata sebagian orang, dia telah menerima lebih banyak perhatian daripada Chu Chen. Jika mereka berdua adalah penjaga kiri dan kanan dari Sein yang tak tergoyahkan, maka Liu Ruyan, Dewa Perang, adalah tangan kiri dan kanan Chu Chen, ketika dia mengikuti pahlawan Chu untuk menaklukkan dunia. Dia memiliki penampilan yang sangat cemerlang dan menakjubkan. Namun, penjaga kiri dan kanan dari Sein yang tak tergoyahkan kemungkinan besar juga berada di wilayah kekuatan supernatural. Pertempuran ini pasti akan sulit bagi Dewa Perang Liu. Saya harap Senior Jiang dapat kembali dan membantu Dewa Perang Liu. Di bawah tatapan banyak orang, pengawal di kiri dan kanan mendekati Liu Ruyan. Ketika mereka berjarak kurang dari 10 meter, para pengawal itu tiba-tiba melompat dan bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Mereka mengayunkan tongkat panjang di tangan mereka ke tanah. Dalam sekejap, dua retakan muncul di tanah dan dengan cepat meledak ke arah Liu Ruyan.
Liu Ruyan memanfaatkan situasi itu dan melompat sambil rok panjangnya berkibar. Para pengawal di kiri dan kanan serentak mendongakkan kepala sambil mengerucutkan bibir. Lompatan Liu Ruyan adalah persis apa yang mereka inginkan. Panggilan, panggilan. Para penjaga di kiri dan kanan mengayunkan tongkat mereka secara bersamaan. Dalam sekejap mata, tongkat-tongkat panjang di tangan mereka tampak ditemani oleh bayangan dewa. Sekilas, bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya itu tampak seolah-olah dewa-dewa sekte tongkat yang tak terhitung jumlahnya tengah mengayunkan tongkat dan memukul Liu Ruyan yang sedang berada di udara. Setiap gerakan adalah kekuatan ajaib. Kerumunan segera berteriak kaget dan berkeringat dingin untuk Liu Ruyan. Pupil mata Masme di kejauhan tiba-tiba mengecil. Lihat, ini adalah kekuatan magis tongkat itu. Para penjaga kiri dan kanan telah mengolah kekuatan tongkat ilahi yang tak tergoyahkan hingga ke titik ekstrim dan memperoleh kekuatan magis. Gelombang serangan ini tak terhentikan bagi prajurit manapun di alam transformasi ilahi. Xiao Yuer melirik Masime. Pada zaman dahulu, Ibu Meng pindah 3 kali. Dan sekarang Tuan Ma telah pindah 3 kali. Tuannya telah membawanya ke 3 tempat, dan tempat-tempat itu semakin jauh. Dia sama sekali tidak dapat melihat situasi pertempuran dengan jelas. Mas Mei memahami ekspresi Xiao Yuer dan segera menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Xiao Yuer, tuanmu sedang memikirkan keselamatanmu. Kau tidak tahu betapa mengerikannya adegan pertempuran seorang pejuang alam gaib. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan tuanmu tidak dapat melindungimu tepat waktu, maka tuanmu akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Selain itu, aturan pertama dari metode cambuk keluarga Ma adalah keselamatan pertama. Apakah kau mengerti? Itu terjadi dalam sekejap mata. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar di puncak Qiancheng. Mas Me mendongak cepat, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Kekuatan sihir macam apa ini? Di kejauhan, ketika pelindung kiri dan kanan menggunakan tongkat mereka untuk menyerang Liu Ruyan, Liu Ruyan melambaikan tangannya dan dalam sekejap, kelopak bunga muncul di seluruh langit, langsung membentuk pertahanan bunga. Meskipun tongkat panjang pelindung kiri dan kanan mengenai kelopak bunga dan menimbulkan suara keras, mereka tidak mampu mematahkan pertahanan tersebut. Di mata para penonton, pemandangan itu tampak membeku. Di hadapan mereka tampaklah sesosok peri bunga yang cantik jelita turun ke bumi. Gaunnya berkibar-kibar, dan ia menginjak kelopak bunga. Kelopak bunga beterbangan ke segala arah. Di bawah kakinya, ada lapisan kelopak untuk pertahanan. Pelindung kiri dan kanan mengayunkan tongkat mereka dan mendongak dengan ekspresi terkejut, dipenuhi rasa tidak percaya. Bab 1084 memindahkan gunung mata. Seluruh puncak Qiancheng terfokus pada gambar ini, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Lambaikan tanganmu dan bunga akan mekar. Kekuatan sihir macam apa ini? Bahkan putra Tuhan yang tak tergoyahkan dari 2000 tahun lalu belum pernah mendengar atau melihat hal ini. Satu hal yang bisa dipastikannya adalah bahwa ini jelas bukan semacam ilusi optik, melainkan kekuatan magis wanita itu. Jika kita harus menelusuri kembali ke era yang lebih kuno lagi, itu adalah era mitologi.
saat para dewa dan makhluk abadi berkelana dan bunga teratai mekar di setiap langkah yang mereka ambil. Inilah kekuatan magis dari era mitologi kuno. Itu tidak mungkin ada hubungannya dengan era mitologi. Para dewa hanyalah manusia yang berdiri di atas dan menipu dunia. Sang santo yang tak tergoyahkan menatap Liu Ruyan. Dia memikirkan keajaiban bunga yang bermekaran di Guangzhou dalam semalam. Dan tiba-tiba matanya berbinar. Itu akar bunga peri. Orang suci yang tak tergoyahkan itu segera menatap Chu Chen dan mencibir. Tuan Chu adalah bos yang sangat baik. Dia rela membiarkan bawahannya memurnikan dan mengonsumsi bahkan akar bunga peri. Sang santo yang tak tergoyahkan yakin bahwa kemampuan Liu Ruyan dalam menghasilkan bunga disebabkan oleh akar bunga peri. Sebelum Chu Chen sempat menjawab, orang suci yang tak tergoyahkan itu mencibir. Namun, Tuan Chu adalah bos yang baik, tetapi tampaknya dia bukan suami yang baik. Sang santo yang tak tergoyahkan melirik Song Yan di kejauhan, sengaja atau tidak sengaja. Makna misteriusnya adalah bahwa Chu Chen benar-benar memberikan akar bunga peri yang sangat berharga tersebut kepada wanita lain. Ini adalah kata-kata yang terang-terangan memecah belah. Putra Allah yang tak tergoyahkan tersenyum. Dua wanita seperti malaikat seharusnya tidak muncul di samping Chu Chen. Tidak peduli bagaimana Chu Chen menanggapi atau memihak mana, hal itu akan meninggalkan benih dendam di antara mereka bertiga. Sang santo yang tak tergoyahkan mengangkat sudut mulutnya. Chu Chen menatapnya sebentar, lalu berkata, "Gosip." Senyum di wajah sang santo yang tak tergoyahkan membeku. Dan tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dalam benaknya. Apa artinya? Kedengarannya tidak bagus pada pandangan pertama. Sang santo yang tak tergoyahkan itu memandang lagi ke arah Song Yan di kejauhan dan melihat bahwa Song Yan sama sekali tidak merasa tidak senang, tetapi malah tertawa. Sang santo yang tak tergoyahkan tiba-tiba menjadi marah dan mengayunkan tongkatnya ke arah Chu Chen. Dalam sekejap, bayangan tongkat itu membawa kekuatan dewa. Kali ini, sang santo yang tak tergoyahkan juga mulai bersikap serius. Pertarungan hebat di alam kekuatan magis. Chu Chen melirik Suster Liu di kejauhan. Dia sangat cantik. Ketika Chu Chen pertama kali melihat kekuatan sihir 100 bunga milik saudari Liu, dia tahu bahwa begitu pertempuran terjadi dan Liu Ruyan menggunakan kekuatan sihirnya, pemandangan pertempuran itu pasti akan indah. Di depan mataku, bunga-bunga beterbangan dan bergoyang di langit, sungguh pemandangan yang indah. Meskipun Liu Ruyan baru saja menerobos ke alam kekuatan gaib belum lama ini, pelindung kiri dan kanan sekte gunung tak tergoyahkan juga telah berhasil menerobos ke alam kekuatan gaib dalam beberapa hari ini. Tetapi bahkan jika mereka berdua menggabungkan kekuatan, mereka tidak dapat mengungguli. Teknik pengendalian bunga ajaib milik Liu Ruyan membuat mereka sulit mempertahankan diri. Akan tetapi, mereka berdua berada di alam kekuatan supranatural dan memiliki keterampilan tongkat yang kuat. Mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Mereka memukul dengan liar menggunakan tongkat panjang mereka. Sesaat suara keras terdengar dari segala arah di puncak 1000 lapisan. Apakah itu kekuatan ajaib peri bunga? Xiao Yuer bertanya pada Mas Mei. Mas Mei memperhatikan sejenak, lalu perlahan berkata, "Guru,
Saya yakin bahwa kekuatan ajaib ini pasti berhubungan dengan bunga. Xiao Yuer melirik Mas Mei dan berkata, "Guru dan aku tidak punya dendam satu sama lain. Mengapa guru memperlakukanku seperti orang bodoh?" Mas Mei melirik Xiao Yuer, "Apakah menurutmu aku bercanda? Pernahkah kau mendengar 4 kata, kekuatan sihir yang hebat?" Seperti namanya, kekuatan sihir di dunia ini sangat luas dan dahsyat. Seni bela diri kuno yang berbeda dapat menghasilkan kekuatan sihir yang berbeda. Mengenai bunga, jenis bunga, seni bela diri kuno yang berhubungan dengan bunga, lingkungan tempat bunga itu berada, semuanya dapat memengaruhi kekuatan sihir yang berhubungan dengan bunga. Izinkan aku memberimu sebuah contoh. 2700 tahun yang lalu, di puncak bersalju di perbatasan utara yang jauh, ada seorang wanita yang memetik bunga Youluo berusia 1000 tahun. Bunga Youluo berusia 1000 tahun itu sangat beracun. Wanita itu secara tidak sengaja mengambil bunga Youluo berusia 1000 tahun itu. Tetapi dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga mendapat berkah tersembunyi dan memperoleh kekuatan sihir dari bunga Youluo berusia 1000 tahun itu. Dengan lambaian tangannya, dia dapat melepaskan racun dan membunuh orang tanpa jejak. Mas Mei mengangkat sudut mulutnya. Kemudian, wanita ini menjadi iblis wanita yang terkenal, dan akhirnya dibunuh oleh leluhur keluarga Maku. Aturan kedua dari metode cambuk keluarga Ma adalah bahwa semua anggota keluarga Ma harus sopan dan saleh. Xiao Yuer mengangguk, dipahami. Prinsip umum teknik cambuk keluarga Ma tidak mengandung apapun yang berhubungan dengan teknik cambuk. Ledakan, ada getaran di bawah kakiku. Kedua belah pihak mulai mengerahkan segenap kemampuan mereka, dan pertempuran menjadi semakin sengit. Mas Mei melirik ke medan perang dan berkata dengan tegas, "Xiao Yuer, ikutlah dengan Tuan." Sang pawang kuda bergerak 4 kali. Xiao Yuer terdiam sejenak, lalu mendongak dan tercengang. "Tuan, saya tidak bisa melihat apapun di sini." "Benar sekali, kamu tidak bisa melihatnya." Mas Mei berkata dengan serius. "Pikirkan tentang pertempuran antara orang kuat lainnya, dan wilayahmu sendiri. Tidakkah kau merasa malu? Kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan diri kita. Mulai sekarang, aku akan mengujimu pada keterampilan terpenting seorang prajurit." "Kungfu jenis apa?" "Dengarkan bunyinya dan tentukan lokasinya." Ledakan, 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 ledakan. Suara yang memekakkan telinga itu membuat Mas Mei semakin bersyukur atas pilihan bijaknya. Chu Chen juga menggunakan kekuatan sihirnya, yakni telapak tangan abadi naga pengembara dan kemampuan sihir penakluk naga. Telapak tangannya seperti menyambar petir, dengan gambaran seekor naga dewa muncul dan menghilang di antara telapak tangannya. Menghadapi Immovable Sein yang tingginya lebih dari 2 meter, momentumnya tidak kalah sedikit pun. Bahkan di bawah tekanan kemampuan sihir penakluk naga, keterampilan tongkat milik Santo yang tak tergoyahkan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dia sama sekali bukan tandingan Chu Chen. Melihat pemandangan ini, para prajurit di kejauhan menjadi bersemangat. Kamu benar-benar layak disebut pahlawan Chu. Santo yang tak tergoyahkan itu sudah cukup kuat.
tetapi dia masih ditekan dengan kuat oleh pahlawan Chu. Lihat, lihat, bukankah teknik telapak tangan pahlawan Chu sama dengan teknik telapak tangan Dewa Perang Bunga Persik? Bagaimana bisa sama? Tidak mungkin sama. Sama sekali tidak. Ledakan pembelaan dari Immovable Sein memang luar biasa. Telapak tangan Chu Chen mengenai punggungnya, tetapi dia tidak dapat mematahkan pertahanannya. Akan tetapi, Chu Chen juga menyadari bahwa ketika kekuatan sihir penakluk naga mengenai Santo tak tergoyahkan, rantai yang melingkari leher Santo tak tergoyahkan itu memancarkan cahaya. Senjata sihir pertahanan kuno, pertahanan sekte gunung tak tergoyahkan, ditambah dengan perlindungan senjata sihir kuno, membuat orang suci tak tergoyahkan itu sangat percaya diri, dan Chu Chen sama sekali tidak dapat mematahkan pertahanannya. Akan tetapi, Sang Santo yang tak tergoyahkan tidak bersedia membiarkan Chu Chen menang dalam pertempuran. Dia mengayunkan tongkat panjang di tangannya, menyapu ke belakang agak jauh, dan menatap Chu Chen. Kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan kekuatan sihirku yang lain, yang cukup untuk dibanggakan. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit, percaya atau tidak peduli berapa banyak kekuatan sihir yang kau gunakan, aku akan menekannya. Sein yang tak tergoyahkan mencibir, kuharap kekuatanmu dapat menyamai nada bicaramu. Sang Santo yang tak tergoyahkan melambaikan tangannya, matanya memancarkan cahaya aneh, kekuatan mistik, pindahkan gunung. Dalam sekejap, suara besar datang dari puncak Qiancheng. Banyak orang tampak ketakutan dan melangkah mundur, tubuh mereka gemetar. Tak lama kemudian, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah, membawa tanah dari pohon-pohon besar, desbe, menimpa Chu Chen bagaikan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan magis memindahkan gunung tentu saja bukan memindahkan gunung dan memenuhi laut seperti yang disebutkan dalam mitos dan legenda. Dengan kata lain, ini merupakan versi penyempurnaan dari seni mengendalikan objek melalui udara. Sang Santo yang tak tergoyahkan langsung memindahkan batu-batu besar dan benda-benda lain di gunung, seperti sebidang tanah yang beratnya ratusan pon di bawah kakinya, bersama dengan pohon besar di atasnya, dan menghancurkannya ke arah Chu Chen. Pada saat ini, langit di atas puncak Qiancheng terhalang oleh awan. Gunung-gunung berguncang dan terjadilah kekacauan. Para prajurit di sekitarnya mundur dengan panik, takut mereka akan diangkat oleh Sein yang tak tergoyahkan dan dihantam ke arah Chu Chen jika mereka tidak berhati-hati. Mas Mei, yang berada di zona aman, tampak relatif tenang. Dia juga memandang Xiao Yuer, dan menyadari apa artinya bersiap menghadapi hari hujan. Kemampuan memindahkan gunung, Xiao Yuer mendengar 4 kata ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, apakah orang suci yang tak tergoyahkan benar-benar dapat memindahkan gunung?" Memindahkan gunung terlalu berlebihan. Tetapi kekuatan sihir ini memang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan sihir nomor 1 dari sekte gunung tak tergoyahkan. Orang suci tak tergoyahkan benar-benar telah memperoleh warisan terkuat dari sekte gunung tak tergoyahkan. Mas Mei memberitahu Xiao Yuer, beberapa kekuatan sihir melebih-lebihkan nama, hanya untuk menggertak orang sebelum bertarung. Misalnya,
Sekte Pedang Abadi Susan memiliki kekuatan sihir yang disebut kekuatan ilahi kenaikan. Apakah kekuatan itu benar-benar dapat naik ke langit? Mas Mei mengajarkan Xiao Yuer kapan saja dan di mana saja. Xiao Yuer tiba-tiba menjadi penasaran. Lalu, bagaimana dengan ilmu cambuk tuan kita? Apa namanya? Jangan tanya dulu, terus dengarkan saja dan coba temukan lokasinya lewat suara. Ledakan-ledakan, serangan yang luar biasa itu tampaknya menelan Chu Chen dalam sekejap mata. Banyak mata menatap ke depan dengan khawatir. Sosok Chu Chen telah lama menghilang. Telapak tangan Song Yan dipenuhi keringat dingin. Kicauan, dewi kecil itu mengembangkan sayapnya dan terbang menuju Chu Chen. Dia ingin melihat situasi Chu Chen saat ini. Pada saat ini, energi pedang muncul entah dari mana. Wah, Chu Chen menginjak pedang panjang, menerobos pengepungan batu-batu besar, dan tiba-tiba naik ke langit seperti pelangi. Tak terkalahkan dan tajam. Menghunus pedang. Bersambung.